Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin beberapa waktu yang lalu setelah maghrib, saya sempat dikontak oleh seorang teman yang berprofesi sebagai dokter melalui WA. Sang dokter ini meminta izin saya untuk mendapatkan link seputar sikap ulama klasik yang melarang kegiatan massal keagamaan dalam situasi darurat pandemi. Kenapa? Karena dokter itu mengeluhkan sikap jamaah yang bersikeras untuk mengadakan acara di masjid dalam rangka menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang katanya jatuh pada kemarin malam Kamis itu. Alhamdulillah, salah satu hikmah besar pandemi global ini bagi umat Islam adalah kita jadi menoleh lagi ke belakang, menelaah karya-karya ulama besar yang membahas wabah dan ta'un dalam berbagai dimensinya. Hal ini menyadarkan kita semua betapa peradaban Islam ini tegak dengan ilmu, di mana teks agama didialogkan dengan observasi sains, sehingga menghasilkan sains yang berdasarkan nalar iman yang kental. Tidak ada pertentangan antara teks agama dan penemuan sains. Bahkan kalau kita lihat literatur karya ulama klasik, banyak sekali mereka telah menulis masalah ta'un atau wabah ini dalam berbagai perspektif. Ada yang melalui disiplin ilmu hadis, lalu dikaitkan dengan fikih, lalu dikaitkan lagi dengan kedokteran. Seperti misalnya kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu yang sangat terkenal. Ya, dia menulis kitab Badhlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ada lagi Imam Abul Ma'ali Muhammad Al-Qudsi yang menulis Risalah fi Ta'un. Ada lagi kitab Tuhfatur Raghibin fi Bayan Amri Tawa'in karya Ahmad Rashid Muhammad Sidqi. Ada kitab At-Tibbil Mastun fi Daf'it Ta'un karangan At-Tilimsani. Ada kitab Tahsilul Gharad Al-Qasid fi Tafsil Maradil Wafid karya Ahmad Ibn Khatimah Al-Ansari Al-Andalusi. Ada kitab At-Tawa'in karya Ibnu Abi Dunya. Juga kitab Muqni'at As-Sa'il Anil Maradil Ha'il karya Lisanuddin Ibnul Khatib Al-Andalusi. Subhanallah. Maka ini salah satu hikmahnya, betapa sekal ulama-ulama besar, ya, ulama tekstual hadis seperti Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar sampai melahirkan konsep-konsep tentang penanganan pandemi dengan dasar-dasar teks agama yang begitu kokoh. Kita mendengar bagaimana Imam Ibnu Hajar sendiri memfatwakan larangan atau minimal makruh keluar dari rumah, mengadakan suatu acara kegiatan, mengumpulkan massa yang besar dalam rangka berdoa, memohon kepada Allah di tanah lapang seperti halnya sholat istisqa untuk menghentikan wabah yang ganas. Itu terjadi pada saat beliau hidup menulis kitab Badhlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, di mana kata beliau, sebelum terjadi acara keagamaan itu hanya 40 orang yang meninggal karena wabah, tapi setelah kejadian itu justru meningkat berkali-kali lipat jumlah atau korban yang tewas mencapai ribuan orang. Luar biasa. Maka beliau memilih untuk apa? Tinggal di rumah, mengisolasi diri, karantina mandiri. Ya, tidak mau mengikuti ajakan seruan penguasa dan ulama yang mengajak masyarakat atau umat untuk mengadakan acara keagamaan secara massal pada saat darurat wabah itu terjadi. Demikian pula Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang sangat populer, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau menulis tentang cara menanggulangi wabah di negeri yang terkena penyakit atau pandemi atau epidemi. Yang pertama, kata beliau, tajannubul asbabil mu'dhiyah wal bu'du minha. Hindarkan diri Anda dan jauhi apapun yang bisa membuat Anda terinfeksi wabah tersebut. Ini maknanya adalah isolasi. Yang kedua, al-akhdhu bil afiyah allati hiya maddatul ma'ash wal ma'ad. Jaga kesehatan dengan baik sebagai modal hidup di dunia dan akhirat. Artinya, kalau bahasa medisnya adalah take care of your health. Yang ketiga,
Jangan menghirup udara yang sudah tercemar dan membawa kuman penyakit tersebut. Alla yastanshiqul hawa alladhi qad afan wa fasud fayusibuhumul marad. Artinya apa? Di sini pentingnya kita menjaga diri kita untuk tidak menghirup udara, pakai masker wajah. Subhanallah. Yang keempat kata beliau, alla yujawirul marad alladhina qad maridu bidzalik fayahsulu lahum bimujawaratihim min jinsi amradihim. Jangan kalian mendekat atau berdekatan dengan orang yang sudah terkena penyakit. Inilah konsep social distancing. Yang kelima kata beliau, hamiyatun nufus 'anit tiyarah wal 'adwa fa innaha tata'atharu bihima fa inna at-tiyarata 'ala man tatayyara biha. Buang-buang jauh pikiran dan perasaan buruk, jangan terpengaruh oleh ramalan, fantasi, yang artinya ketika kita menghadapi pandemi seperti ini, kita harus berpositive thinking. Tidak boleh mengalami kepanikan. Dan kita harus tetap optimis. Subhanallah. Maka itulah, apalagi Imam Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim adalah ulama-ulama yang sangat dihormati dalam dunia Islam ini. Dulu kita mengenal bapak kedokteran modern, yaitu Ibnu Sina, yang nama aslinya adalah di barat itu dikenal dengan Avicenna, yang hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Beliau ini sempat diangkat menjadi di dalam film yang diproduksi 64 tahun lalu di Rusia dan sudah ditonton oleh jutaan orang lewat medsos, karena apa yang dilakukan Ibnu Sina pada saat beliau melawan wabah virus saat itu. Beliau menerapkan praktik social distancing, physical distancing, dan no social panic, yang mana videonya bisa kita lihat di berbagai media sosial. Mari umat Islam kembali kepada khazanah peradaban Islam yang gemilang dengan berpegang teguh kepada sunnatullah, baik yang tertulis di dalam kitab suci maupun sunnatullah yang terhampar di alam semesta. Jangan lagi kita ribut. Jangan lagi kita masih menentang soal hukum sholat berjamaah dan Jumatan di saat wabah melanda dengan dalih yang macam-macam. Bisa jadi umat Islam sekarang terbelakang ini bukan karena umatnya, tapi justru karena sikap sebagian tokoh agamanya. Sebagian tokoh agama ini sangat disayangkan. Ada yang terkena sindrom mabuk beragama, di mana menganggap kesalehan ibadah hanya bisa diwujudkan dengan cara berjamaah di masjid dalam situasi apapun, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan pandemi yang tidak normal. Padahal Imam Syafi'i saja sangat menghormati profesi dan otoritas dokter dan mengikuti hasil kajian medis dalam fatwa-fatwanya. Imam Syafi'i menjelaskan pentingnya ilmu kedokteran, mana beliau berkata, la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram ambal minat tibbi illa anna ahlal kitab qad ghalabuna alaihi. Saya tidak tahu suatu ilmu setelah ilmu tentang halal dan haram yang lebih berharga daripada satu ilmu ini, yaitu ilmu kedokteran. Tapi ahli kitab telah mengalahkan kita. Imam Syafi'i juga menekankan bahwa di antara ilmu dunia, ilmu kedokteran adalah salah satu yang paling penting. Beliau berkata, innamal ilmu ilmani, ilmu din wa ilmu dunya. Fal ilmu alladhi lid-din huwal fiqh wal ilmu alladhi lid-dunya huwa tib. Ilmu itu ada dua, ilmu agama dan dunia. Ilmu agama itu adalah fikih, baik itu fikih akbar, yaitu dalam bidang akidah, maupun fikih asghar dalam fikih ibadah dan muamalah. Sedangkan ilmu untuk dunia adalah ilmu kedokteran. Itu disebut dalam kitab beliau Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Imam Syafi'i juga membuat ungkapan yang sangat menarik. La taskunanna baladan la yakuni fihi alimun yuftika an dinik wala tabibun yunbi'uka an amri badanik. Jangan kau sekali-kali tinggal di suatu negeri yang di sana tidak ada seorang ulama yang bisa memberikan fatwa dalam masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang memberitahukan Anda mengenai kondisi kesehatan badanmu. Luar biasa. Maka itu, mari kita teladani salafus saleh kita, ulama-ulama kita yang memadukan antara teks agama dan sains, yang memadukan, menghormati profesi dan otoritas ilmu kedokteran dalam mengkaji ilmu agama.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.